Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami berkunjung ke Ustadz Junaidi Arsyad di Cipayung Tonggoh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah barokah wal afiyah. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan atas kesediaan waktunya. Insya Allah kita ada membahas tentang yang sedang hangat saat-saat ini, yaitu terkait dengan Gaza Palestina melawan entitas Yahudi. Ada beberapa pertanyaan Ustadz, jadi mohon tanggapannya. Kita ketahui bahwa masalah Gaza Palestina dengan entitas Yahudi ini sudah berlangsung cukup lama ya Ustadz ya? Iya. Sudah sangat cukup lama dan sampai saat ini tidak pernah selesai begitu. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz Junaidi Arsyad terkait dengan Gaza Palestina ini dengan entitas Yahudi secara umum begitu Ustadz? Tanggapan Ustadz bagaimana? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba menjawab. Karena kalau kita lihat sejarah, memang Yahudi itu oleh Allah sudah diberikan suatu kutukan. Kutukan. Ya. Baik. Karena mereka itu tergolong orang yang dimagdub. Menurut Quran dimagdub itu orang yang dimurkai. Ya, Karena apa? Karena sebelumnya Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah untuk orang-orang Yahudi keturunan Israel itu. Iya. Wa anni faddaltukum alal alamin. Firman Allah, dan aku tegaskan kepada kalian orang-orang Yahudi Israel, faddaltukum alal alamin. Faddaltukum alal alamin. Diberikan suatu keistimewaan bangsa yang paling hebat di dunia. Faddaltukum alal alamin. Iya. Ya karena mereka itu membangkang. Ya, akhirnya oleh Allah dikutuk orang Yahudi itu. Ya. Sampai dia diusir. Pada saat itu kan tidak punya negara. Yang Sampai mereka menyebar ke seluruh ke seluruh dunia, di mana setiap negara itu ada Yahudi turunannya. Dan memang mereka itu sudah mempunyai suatu organisasi yang namanya Freemason Rights. Ya. Freemason. Artinya organisasi yang betul-betul berbentuk piramid ya, ke atas kerucut gitu. Itu memang sudah rapi sekali organisasi Yahudi itu. Freemason. Nah, ya. Jadi Yahudi itu tidak akan berhenti untuk merebut Palestina. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam tentu saja harus solider. Harus solider yang penuh. Tidak hanya ucapan. Simpati, peduli. Simpati, peduli. Ya, andai kata tidak biasa dengan materi ya dengan ucapan, doa ya. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang di Indonesia ini, maaf, saya tidak dengar ya, apa saya belum dengar barangkali. Iya. Apakah itu MUI, ya, menginstruksikan pada seluruh masjid mengadakan sholat kunut nazilah kan nggak ada. Kunut nazilah. Ini gaib. sangat saya sayangkan. Ya. Ya. Baik Ustadz. Kemudian kita berlanjut. Bagaimana? Karena kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya. Di Indonesia ini kita adalah umat Islam terbesar. Jadi sebagai umat Islam yang terbesar di dunia, bagaimana seharusnya sikap umat Islam itu terhadap Palestina ini? Ya, karena kita ini sebagian besar umat Islam Indonesia itu ya, maka syogianya lah umat Islam kita ini bersatu. Ya, jangan berkeping-keping ya. Ya. Organisasi ini ingin namanya ya
menonjol, maka kita harapkan bersatulah dari berbagai organisasi Islam Indonesia ini, terutama organisasi yang besar ya seperti NU, Muhammadiyah, kita bersatu. Saya yakin kalau mereka bersatu, kita bersatu, saya yakin. Ya. Musuh-musuh di Indonesia yang ya memang sebodoh terhadap Palestina itu akan kita buktikan. Ya. Ya, ya. Kita ini jangan sampai terjadi disindir oleh dalam surat Ar-Rum itu. Ya. Jadi orang-orang kita ini memang disuruh di kota-kota. Di kota-kota. Nah, sehingga terjadilah di situ dalam ayat dikatakan Syi'an itu seolah-olah masing-masing menganggap dirinya itu lebih hebat daripada yang lain. Nah ini. Masya Allah. Ya. Nah, organisasi aku kan lebih hebat daripada kamu. Ya inilah intinya. Sehingga terjadilah firqah. Nah, mau tidak mau, nantinya mengarah ke asobiyah. Iya, asobiyah. Insyaallah. Kenyataannya kan? Iya. NU mengatakan NU yang paling hebat. Ya, kalau Muhammadiyah berarti saya belum dengar lah. Ya. Cuma secara kenyataan gitu, walaupun misalnya diucapkan gitu. Iya. Itu begitulah, sulit ya. Sampai di kampung-kampung kalau orang yang berbau Muhammadiyah kan dijauhi ya gitu. Ini suatu penyakit ya. Iya. Maka tidak akan terjadi suatu kekompakan di masjid-masjid. Nggak. Coba instruksi pimpinan pusat Nahdlatul Ulama kepada seluruh warganya supaya mengadakan kunut nazilah kan tidak. Iya. Ya. Betul. Tahu juga enggak? Kelihatannya juga ini menyambung ke pertanyaan ketiga, Ustaz. Iya. Jadi ini juga sepertinya terkait dengan sikap pemerintah. Karena sikap pemerintah itu bagaimana yang seharusnya. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya mendengar ada pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia di forum PBB, di sidang PBB itu. Memang dari sisi pemerintah RI mengecam di situ. Tetapi di ujungnya ternyata ada statement atau pernyataan bahwa Indonesia mendesak agar diakui solusi dua negara, negara Palestina dan negara Israel, dan kemudian mengakhiri perang dan sebagainya begitu. Nah, solusi ini ternyata bertentangan dengan yang diinginkan oleh umat Islam, karena umat Islam masih memiliki pemahaman bahwa keberadaan entitas Yahudi itu adalah merebut tanah Palestina, sehingga seperti halnya penjajah. Penjajah dulu ketika Belanda masuk ke Indonesia itu kan menjajah Indonesia. Nah, kita kemudian jihad fisabilillah ya Ustaz ya, untuk mengusir penjajah. Nah, ini yang dilakukan oleh Hamas dan kemudian juga berbagai kelompok-kelompok mujahidin di Palestina untuk melawan entitas Yahudi itu. Nah, kita kembali ke negeri kita dulu tadi. Dengan pernyataan Ustaz tadi, bahwa kita hendaklah ada persatuan dan kesatuan dari umat Islam. Nah, terkait dengan itu, beberapa hari yang lalu sudah ada beberapa aksi peduli Palestina yang dilakukan di Jakarta, di Bogor, di Bandung, dan berbagai kota yang lain. Itu umat Islam turun ya untuk melakukan peduli atau simpatinya terhadap bangsa Palestina ya, karena kita itu adalah muslim, sesama muslim adalah bersaudara. Nah, bagaimana peranggapan Ustadz terkait dengan aksi-aksi peduli Palestina yang sudah dilakukan selama ini dan sejauh ini? Ya itu sangat baik. Sangat baik. Ya, sangat baik. Karena kita masih ada ya di kalangan kita itu yang betul-betul peduli ya. Baik itu angkatan muda maupun itu ya ulama-ulamanya masih ada. Ya, alangkah hebatnya kalau sepertinya kompak, tidak hanya satu kelompok gitu. Saya yakin akan lebih kuat ya. Itu bagus sekali. Ya bagus. Seperti halnya dulu ada 212 ya Ustaz ya. Semua elemen umat Islam turun bersatu. Ya, tidak melihat kelompok apa yang penting menyuarakan kebenaran. Nah, ini 212 mempelopori tidak sekarang? Belum ada belum lagi, kan? Belum. Nah, ini harusnya seperti itu. Ya. Itu sudah bagus, di mana-mana sudah, artinya sudah solidaritas kita sudah cukup bagus. Tapi secara masing-masing kelompok persaudaraan 212 ada sih Ustaz. Iya, ada. Memang kan sekarang kan kita kan banyak begitu ya, nggak seperti dulu. Nah, jadi
aksi-aksi yang dilakukan itu terkait dengan seruan-seruan kepada kepedulian kepada Palestina, kemudian juga ada yang penggalangan dana, begitu ya Ustadz ya. Itu sangat baik ya Ustadz. Iya. Lalu yang saya nggak dengar, ya kita kan selama ini kan marak dengan Habaib. Iya, iya. Ya ini, apakah ada suara dari para Habaib itu? Kemarin waktu ada aksi di Tugu, Ujang, itu para Habaib turun sih. Mereka bukan artinya berorasi di sana. Menamakan seluruh Habaib yang ada di tanah air, misalnya gitu ya. Belum. Ya kan? Ya. Kalau itu kan hanya ikut ya, undangan, ya. Pribadi ya. Ya, pribadi betul. Padahal di Indonesia itu kan Habaib itu tidak sedikit yang selama ini kan dijadikan suatu tameng untuk kemenangan ya kan? Iya, betul. Alangkah hebatnya Habaib itu dia mongkomondoi kan? Komondoi ya. Banyak para pencinta Habaib ini pasti banyak masanya begitu ya Ustaz. Iya, banyak. Banyak masanya. Termasuk Habib Rizik kan? Iya. Kan banyak. Ya. Baik Ustaz. Ya. Kemudian berikutnya kita ketahui kemarin ada beberapa individu ya atau perorangan yang karena semangatnya untuk membela Palestina itu ingin berangkat jihad ke sana ke Palestina. Nah, tanggapan Ustaz terkait dengan hal ini bagaimana? Ya kalau memang niatnya jihad itu bagus. Cuman niat awas ya. Iya. Jangan sampai ke sana itu bukan jihad. Kenapa jihad? Karena kita hanya membela Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblat yang pertama sebelum sebelum Masjidil Haram. 40 tahun kemudian baru Allah memerintahkan arah kiblat. Artinya kita punya sejarah. Ya, dalam agama atau kemudian Masjidil Aqsa juga dijadikan tempat singgahnya Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah sholat sunnah di sana, kemudian baru naik Atraful Alam kan Masjidil Aqsa. Nah, jadi kita punya andil besar umat Islam itu ya. Nah, jadi kalau mereka itu akan niatnya jihad bagus ya, asal niatnya jangan yang lain ya. Kalau hijratuhu ilallah ya akan ketemu ridho Allah. Kalau hijratuhu ilal mar'ah misalnya. ilal mar'ah atau ila dunia ya yusibuha. Kamu akan dapat di sana. Iya, gitu. Baik ya. Baik, kemudian Ustaz terkait, kita ketahui bahwa Hamas Hamas itu melakukan operasi Badai Al-Aqsa. Ketika waktu awal-awal itu melakukan peluncuran rudal misil dalam jumlah ribuan, sehingga kemudian dibalas oleh entitas Yahudi. Ya dibalas lagi dan sampai sekarang masih terjadi peperangan ini. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh Hamas ini bagaimana Ustadz? Karena ada beberapa pihak yang kemudian menuding ini gara-gara Hamas meluncurkan rudal dan misil kepada Yahudi itulah kemudian terjadi perang lagi. Jadi seolah-olah Hamas itu disalahkan begitu. Iya, memang ada ya. Ya, begitu. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, sebenarnya kalau menurut saya jangan disalahkan ya jangan. Sebab Hamas juga niatnya jihad kan. Karena sudah terlalu lama. Betul. Yahudi itu mengikat, bukan mengikat ya artinya menjajah tanah Palestina. Palestina sampai Masjidil Aqsa itu dirusak. Itu wajar saja. Adapun kelompok yang lain barangkali belum ya harus ikut Hamas yang sekarang diikuti oleh Hizbullah kan? Nah, artinya mempunyai ruhul jihad kan, itu aja ya. Nah, adapun mereka yang bicara itu ya itu sudah biasa. Iya. Gitu. Baik Ustaz. Kemudian terkait, beberapa waktu yang lalu ada sekumpulan ulama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya dari kalangan para ustadz kita, para asatiz, para kiai. Itu mereka berkumpul dan kemudian membuat seruan agar pemerintah mengirimkan tentara Muslim ke Palestina. Seruan ini berlaku untuk pemerintah di sini, pemerintah Indonesia, juga pemerintah negara-negara Arab yang terutama dekat dengan Palestina. Kalau di sana kan dekat dengan Palestina, kalau mengirim tentara tinggal jaraknya dekat sudah sampai begitu ya. Jadi prioritasnya kepada negara-negara Arab karena mereka itu ternyata Ustaz seperti Turki, Mesir, Arab Saudi itu memiliki personel militer yang mumpuni, yang cukup banyak dan canggih persenjataannya.
Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menginginkan agar para tentara Muslim itu dikirimkan untuk membantu Palestina ya dari serangan entitas Yahudi ini. Menurut Ustaz bagaimana seruan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Itu bagus sekali. Ya. Karena apa? Di Indonesia ini kan harus kita akui mayoritas militer kita itu kan Muslim, Betul. ya kan? Mayoritas Ya. Muslim. Muslim. Nah, bukan kita bicara masalah negara ya, kita bicara masalah sebagai seorang Muslim. Ya. Iya. Apa salahnya? Ya, kalau memang mereka siap. Ya, seperti halnya dulu zaman apa tuh? Ada namanya pasukan Garuda itu kan. Ya. Itu zaman. Kalau yang pasukan Garuda itu sekarang sebenarnya masih dikirim ke atas nama PBB. Iya, iya. Ke sana, ke Palestina. Tapi mereka itu tidak berbuat apa-apa ketika terjadi serangan-serangan antara Hamas dengan Yahudi ini. Iya, hanya penengah saja lah. Begitu. Itulah. Bagus sekali itu ya. Begitu ya, Ustaz. Nah, kemudian berikutnya kita ketahui bahwa penguasa atau pemerintah negara-negara Arab itu lebih banyak diam, lebih banyak katakanlah tadi ada yang mengecam, berpidato mengecam, tapi tidak berbuat apa-apa. Yang kita inginkan itu kan mereka kirimkan tentara Muslimnya itu untuk membantu saudaranya di Palestina. Tapi ternyata mereka itu hanya pidato saja, seperti hanya resolusi PBB. Mengecam serangan Israel, tapi kemudian tidak ada realisasinya, tidak ada gunanya juga untuk yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang kan kalau sebagian para ulama itu memandang ini terjadi pembantaian atau genosida dari kaum muslimin di Palestina gitu. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan diamnya negara-negara Arab ya di sekitar Palestina yang dekat dengan Palestina? Nah, ini sangat kita sayangkan ya. Macam Mesir kan. Dekat. Lalu kita sayangkan yang namanya negara Saudi Arabia itu kan negara Islam. Betul. Tapi kenapa? Nah, ini tanda tanya. Negara Islam ya. Apakah mungkin di dalam unsur pemerintahannya ada orang-orang Yahudi? Bisa terjadi, gitu? Ya, karena zaman Rasulullah juga banyak terselip orang munafik itu orang Yahudi. Oh, begitu ya. Kan? Kemungkinan ke kalangan para penguasa negara-negara Arab itu. Iya. Atau apakah para penguasa negara-negara Arab itu kemudian menjadi kaki tangan dari Amerika? Nah, ini takut ya. Karena kita tahu entitas Yahudi di sana itu dia disupport oleh Amerika. Amerika itu mengirimkan kapal induknya ke sana. Tentaranya dikirim untuk membantu entitas Yahudi. Nah, sebenarnya negara-negara Muslim malahan diam. Malahan diam. Bahkan tadi saya ada membaca berita ya bahwa ada kabar yang menyatakan bahwa sebenarnya para penguasa negara-negara Arab itu sebenarnya menginginkan Hamas ini yang dimusnahkan. Nah, inilah sudah salah ini. Tapi kan Iran siap, Iran. Nah, Iran siap itu. Iran itu siap. Tapi ya apabila gajah diserang, Iran akan berbuat. Ya. Tapi lebih banyak kita lihat hanya retorika ya. Para penguasa itu ngomong bla 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 bla, termasuk Erdogan dari Turki bakal mengirimkan ini, tapi actionnya nggak ada juga. Jadi seperti halnya kita menonton saudara kita itu dibantai, diserang, kita hanya nonton aja, bukannya menolong, begitu kan? Seperti hanya kalau gini Ustaz, kemarin Kiai Muhyiddin dari Pamijahan itu mengilustrasikan begini, rumah kita itu disantroni oleh perampok, ya. Kemudian perampok itu menyandera penghuni rumah, ada yang dilukai, ya, ada yang dan sebagainya. Kemudian tetangga-tetangga yang datang itu bukannya mengusir perampok itu, bukan. Dia malah ditolongin yang terluka ditolongin, tapi si perampok ini dibiarkan malah kemudian datang lagi perampok, ditolongin lagi korbannya. Nah, seperti halnya itu. Betul. Dari sisi bantuan kemanusiaan bagus ya Ustaz ya. Negara-negara mengirimkan bantuan kemanusiaan, makanan dan sebagainya itu memang diperlukan. Tetapi mereka itu seperti begini tadi, seperti kata Kiai Momo,
membiarkan si penghuni rumah diserang oleh perampok lagi. Perampok lagi. Bukannya diusir Ya. perampoknya. Tetangga nggak membantu. Nah, tetangganya nggak harusnya kan membantu mengusir. Mengusir perampoknya kan. Yang menangkap. Begitu. Biar Iya. si ini diobati tapi kan yang menyerangnya ini harus dia ditangkap, diusir. Betul. Nah, halnya seperti negara-negara Arab seperti itu, harusnya mereka itu Iya. menyerang entitas Yahudi itu agar tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin di Palestina, ya begitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, baik, berikutnya itu jadi kita melihat sejarah Ustaz. Iya. Jadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu itu sudah ada perjanjian Umayyah. Iya. Nah, perjanjian Umayyah ini adalah perjanjian antara Khalifah Umar bin Khattab dengan uskup Yerusalem, Iya. yaitu Sophronius. Salah satu klausulnya di dalam perjanjian itu adalah bahwa Yahudi tidak boleh tinggal di tanah Palestina. Nah, sejak itu perjanjian Umayyah ini sampai kemudian khilafah runtuh tahun 1924, Yahudi tidak pernah ada di tanah Palestina. Sama sekali tidak ada. Tetapi ketika daulah khilafah runtuh tahun 1924 dengan diusirnya khalifah yang terakhir, maka entitas Yahudi sedikit demi sedikit mulai masuk ke tanah Palestina. Ya. Yang tadinya di Eropa datang, yang tadinya di Amerika juga datang. Walaupun belum berdiri negara Israel ketika itu. Belum. Karena ketika itu kita ketahui butuh waktu dari tahun 24 ke tahun 48 deklarasi Israel itu. Tetapi keberadaan Yahudi ini sudah semakin banyak di tanah Palestina karena khalifah sudah tidak ada lagi. Tidak ada pimpinan. Tidak ada pimpinan. Kalau dulu kan dilarang oleh khalifah, nggak boleh Yahudi karena ini adalah tanah kaum muslimin. Ketika khalifah itu tidak ada, maka Yahudi dengan leluasa masuk. Nah, menurut Ustadz, bagaimana keberadaan khilafah itu? Apakah memang sangat perlu untuk mencegah keberadaan Yahudi di tanah Palestina ini? Ya itu jalan satu-satunya, tidak Jalan ada lain. satu-satunya. Ya. Ternyata sekarang kalau hanya individu-individu daripada negara-negara Islam kelihatannya kan seperti ini. Ya. Begitu, karena tidak ada sentral pimpinan. Sentral pimpinan. Walaupun sudah ada OKI gitu, organisasi konferensi Islam. Ya OKI hanya bicara masalah apa ya? Yang hal-hal yang bersifat ekonomi ya. Ekonomi. Atau Liga Arab Liga